warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami ingin mendemokan cara bagaimana input laporan di aplikasi Posko Presisi. Sebagai contoh, akan kami simulasikan user Satker level Polda. Setelah membuka aplikasi Posko Presisi, maka akan ditampilkan user login, form login, di mana kita diwajibkan menginput user berupa email dan password yang sudah disediakan sesuai dengan yang sudah di-set. Kemudian klik tombol sign in. Setelah sukses login, maka sistem akan menampilkan tayangan hitung mundur daripada periode Beyond Trust pertama di tahun 2024. Di tengah ada tombol continue, bisa dilanjutkan continue. Di sini akan ditampilkan pertama kali adalah tayangan dashboard yang menampilkan data sesuai dengan user yang kita gunakan, di mana untuk user Satker Krim Polda ini mempunyai tugas untuk menginput satu program, satu kegiatan, dan satu indikator. Di sebelah kiri terdapat menu laporan Satker Polda. Menu ini kita gunakan untuk menambahkan laporan. Diklik, maka akan ditampilkan form awal atau daftar laporan yang sudah kita input. Di bagian atas ini adalah filter laporan yang bisa kita gunakan untuk mencari atau memfilter data laporan yang sudah kita input. Di bawah terdapat tabel kelola data laporan Beyond Trust, di mana ini adalah tabel yang akan menampilkan data laporan yang sudah kita input. Di mana dibagi ada baru, ada menampilkan data laporan yang baru diinput. Dikirim adalah data laporan yang sudah dikirim ke Kaposko Polda untuk diverifikasi. Data di verifikasi Polda adalah untuk menampilkan daftar laporan yang sudah selesai diverifikasi oleh user Kaposko Polda. Ada tab di verifikasi BJGIAT, nantinya akan menampilkan daftar laporan yang sudah selesai diverifikasi oleh user BJGIAT. Kemudian di verifikasi Mabes menampilkan data yang sudah selesai di verifikasi Mabes. Kemudian ada tab selesai, Anda akan menampilkan data laporan yang semua file laporannya sudah diupload sampai dengan periode terakhir, sampai dengan periode laporan Beyond Trust ini selesai. Untuk mengawali input laporan baru, di sebelah kanan ini ada tombol tambah. Jika diklik akan menampilkan form input laporan baru, di mana ada beberapa field. Field kategori ini sudah diisi BT1, yaitu singkatan dari Beyond Trust pertama. Kemudian ada kolom program, dipilih program yang akan diinput. Nah, program ini ditampilkan sesuai dengan user yang login. Kegiatan menampilkan kegiatan dari program yang dipilih. Nah, ini akan menampilkan daftar kegiatan yang harus kita input. Untuk user bersangkutan hanya mempunyai satu program, satu kegiatan dengan indikator yang harus diinput ada hanya satu indikator. Kemudian kolom keterangan digunakan untuk mengisi keterangan tambahan dari laporan yang bersangkutan. Untuk menyimpan data laporan, di sebelah kanan bawah terdapat tombol tambah. Jika diklik, maka laporan yang sudah kita isi akan disimpan ke dalam sistem database. Jika berhasil, akan menampilkan pesan berhasil menambahkan laporan, di mana di bawah ditampilkan data laporan yang sudah kita isi. Di mana di sini dijelaskan di kolom jumlah file untuk laporan F151 ini, total file yang harus di-upload sampai dengan periode BT1 selesai adalah 9 file. Kemudian di bagian bawah terdapat tabel file laporan sesuai dengan jadwal masing-masing. Di sini kita lihat masih kosong. Untuk menambahkan laporan, file pendukung bisa diklik tambah di sebelah kanan, maka akan muncul form input tambah laporan file, di mana ada kolom pilih periode. Ini adalah sesuai dengan jumlah file, ada 9 jadwal atau periode laporan.
Jadwal-jadwal ini bisa dipilih sesuai dengan tanggal laporan. Sebagai contoh, laporan pertama bisa diupload atau sudah dibuka sejak tanggal 26 Januari. Link amplifikasi biasanya bisa diisi dengan link medsos Facebook yang menunjukkan telah terlaksananya laporan yang akan diupload. Bisa di copy paste dari browser Facebooknya atau medsosnya atau berita di web berita yang menunjukkan bahwa sudah terlaksananya laporan yang bersangkutan. Ada kolom file, ini wajib diupload atau wajib diisi adalah untuk fasilitas mengupload data PDF, file PDF yang menunjukkan bukti telah terlaksananya laporan tersebut. Kemudian di kolom keterangan diisi dengan keterangan tambahan. Untuk menyimpan data file laporan, klik tombol kanan bawah, tombol tambah. Jika tidak ada error, tidak ada masalah, maka tampilkan pesan berhasil menambah data file laporan, di mana sudah tercatat di sini file laporan pertama dengan status baru karena baru diisi. Kemudian tanggal verifikasi ini karena baru diisi, maka data Polda PJK masih kosong. Lakukan berulang jika memang user tersebut masih ada laporan lain atau indikator lain yang harus diinput. Untuk melihat daftar yang sudah diinput, bisa klik tombol link menu Satker Polda, laporan Satker Polda, atau klik back yang ada di atas. Nah, di mana di tabel tab baru ini telah ditampilkan data laporan yang baru kita input, statusnya baru karena belum bisa dilihat atau belum kita kirim ke user Kaposko Polda. Untuk melanjutkan laporan ini agar bisa diverifikasi oleh user Kaposko, maka kita harus mengirimkan laporan ini dengan cara klik tombol kirim yang ada di kiri. Kemudian kita konfirmasi, pilih kirim. Ada pesan berhasil mengirimkan laporan, maka data laporan akan hilang dari tab baru, akan pindah dikirim. Sampai di sini proses tugas Satker Polda dalam menginput laporan sudah selesai, sehingga bisa diulang kembali jika memang user bersangkutan mempunyai lebih dari satu laporan, lebih dari satu indikator yang harus diupload. Untuk menambahkan file laporan atau file pendukung atas laporan yang sudah pernah kita laporkan, caranya kurang lebih sama dengan saat menginput laporan baru, yaitu ada di menu laporan Satker Polda. Kemudian kita untuk mempermudah mencari data, kita bisa menggunakan fasilitas filter dari laporan yang ingin kita tambahkan. Kemudian klik load, kemudian kita cari ada di tab mana. Biasanya untuk laporan-laporan yang sudah kita kirim, itu jika sudah selesai dilakukan verifikasi oleh Mabes, ada di tab verifikasi Mabes. Sebagai contoh, laporan sudah kita input tadi masih di tahapan dikirim atau masih di tahapan Kaposko Polda, maka kita bisa cari di tab dikirim. Nah, pada laporan yang ingin kita tambahkan, file pendukungnya, kita bisa klik tombol detail. Kemudian kita lihat, kita simulasikan, misalnya kita akan menambahkan file pendukung laporan yang kedua. Kita bisa klik tombol tambah, kemudian kita pilih laporan kedua atau sesuai dengan urutan periodenya, kemudian kita isi lagi kolom link amplifikasinya. Kemudian kita upload filenya seperti awal tadi. Kemudian kita isi keterangan. Nah, setelah sudah diisi, maka kita klik tombol tambah untuk menyimpan data laporan periode kedua ini.
Nah, ini sebagai contoh, karena tanggalnya kita belum lewati, tanggal yang kita pilih tadi atau periode yang kita pilih tadi masih tanggal 9 Februari, sedangkan saat ini tanggal 30, maka sebagai contoh ini tadi tidak bisa memilih periode tanggal yang belum lewat. Nah, kurang lebih seperti itu, eh, menginputkan atau menambah file pendukung atas laporan yang sudah pernah diinput. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.